Erick Thohir balas hujatan netizen atas keraguan Bima Sakti. Skuad Garuda Asia mendapatkan suntikan motivasi dari bek timnas Jepang, Ko Itakura. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Keraguan publik atas kinerja kepelatihan Bima Sakti bersama timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia 2023 terus menggema. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai hal tersebut sebagai hal biasa. Bahkan hal ini dianggap sebagai bukti kecintaan publik akan timnas Indonesia, sehingga jadi perhatian publik. Kalau di Indonesia kan selalu diragukan. Coach Shin Tae-yong pun diragukan, Coach Indra Syafri diragukan, Coach Bima diragukan. Ya, itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola, kata Erick. Hal tersebut diungkapkan Erick seusai acara jumpa pers peluncuran official broadcaster Piala Dunia U17 tahun 2023 di Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Erick mengimbau Bima agar tahan tekanan. Nah, individu atau figur yang ada di sepak bolanya harus siap menahan tekanan itu, dan memberikan hasil. Ini yang mau kita sama-sama membangun, ucap Menteri BUMN ini. Ada sisi negatif saya rasa yaitu bagian dari demokrasi. Tapi kan yang penting kalau ada yang meragukan jangan sampai keluar kata-kata kasar. Apalagi sampai menyerang keluarga, ujarnya. Terakhir Erick mengimbau masyarakat untuk memberi waktu kepada Bima membuktikan kualitasnya. Dengan memimpin Indonesia U17 di Piala Dunia, PSSI berharap Indonesia bisa punya pelatih kelas dunia. Jika pelatih nasional tak diberikan kesempatan membuktikan diri, pelatih lokal tidak akan berkembang. Piala Dunia U17 tahun 2023 diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi Bima dan kawan-kawan. Nah, itu, Bima Sakti dan kolega, kasihlah kesempatan para pelatih ini jadi manusia seutuhnya. Dan kita sebagai PSSI mendorong para pelatih ini untuk lebih baik, kata Erick. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia U17 bisa lolos babak 16 besar pada Piala Dunia U17 tahun 2023. Skuad timnas Indonesia U17 tergabung di grup A. Mereka diundi bersama Ekuador, Panama dan Maroko. Paling tidak lolos grup, kita enggak tahu, siapa tahu lebih baik lagi, kata Erick. Berbagai persiapan pun telah dilakukan. Erick mengatakan, saat ini tim asuhan Bima Sakti itu tengah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Kemarin mengecek langsung timnas sudah latihan 2 minggu di Jerman, nah kemarin ada khusus latihan kiper yang saya dapat videonya, ujarnya. Erick menyebut, di samping persiapan gelaran Piala Dunia di Indonesia, persiapan pemain juga sangat penting. Ia berharap acaranya sukses, dan timnas bisa meraih prestasi. Memang persiapan penting prestasi daripada penyelenggaraan dan diiringi dengan prestasi timnas, pungkasnya. Piala Dunia U17 2023 akan digelar mulai tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember. Skuad Garuda Asia mendapatkan suntikan motivasi dari bek timnas Jepang, Ko Itakura. Suntikan motivasi ini guna membuat Garuda muda tambah semangat jelang Piala Dunia U17 tahun 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 sedang menjalani pemusatan latihan TC di Jerman. TC tersebut terbagi dalam 2 tahap, yakni bertempat di markas Borussia Mönchengladbach dan Borussia Dortmund. Selain berlatih, timnas Indonesia U17 juga berkesempatan untuk bertemu dengan para pemain Borussia Mönchengladbach, salah satunya adalah Itakura. Dalam pertemuan itu, Itakura memberikan motivasi tinggi untuk Garuda muda. Semoga beruntung di Piala Dunia U17, kata Itakura dilansir dari Instagram resmi Timnas Indonesia, @timnas.indonesia, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Saya berharap bisa bermain dengan Anda pemain Timnas Indonesia U17 di masa depan, sambungnya. Habil Abdillah, pemain Timnas Indonesia U17 pun senang dengan suntikan motivasi yang diberikan Itakura. Habil mengaku punya cita-cita untuk mengikuti langkah Itakura bermain di Eropa. Pasti senang ketemu pemain Asia yang bermain di Eropa, bermain di Liga Top. Semua pemain Indonesia pasti ingin bermain di Eropa. Saya insya Allah bisa mengikuti, tutur Habil. Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan perdananya di laga uji coba di Jerman. Kemenangan diraih Timnas Indonesia U17 saat menjalani laga uji coba melawan SC Paderborn Youth gabungan U17 dan U19.
Garuda Asia tepatnya menang 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Nabil Ashura. Nabil berhasil mencetak gol cepat ketika laga baru berjalan 3 menit. Pemain berusia 27 tahun itu mencetak gol lewat sepakan jarak jauh yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang SC Paderborn. Tim U17 sukses membawa kemenangan 1-0 melawan SC Paderborn Youth U17 dan U19 di laga uji coba kedua, melalui gol cepat dari Nabil Ashura, tulis laman resmi PSSI, dikutip pada Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Timnas Indonesia U17 yang sudah unggul bermain tanpa celah hingga babak kedua selesai. Pada akhirnya, pasukan Bima Sakti sukses mengunci kemenangan atas SC Paderborn Youth 1-0. Ini merupakan kemenangan perdana Timnas Indonesia U17 dalam laga uji coba. Usai pertandingan, Nabil mengatakan senang bisa menyumbang gol lagi untuk Timnas Indonesia U17. Walaupun begitu, pemain asal Payakumbuh, Sumatera Barat ini mengakui bahwa Garuda Muda masih mempunyai banyak kekurangan. Sangat senang dan bersyukur bisa cetak gol kembali. Karena sudah lama tidak mencetak gol untuk Timnas. Masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki, seperti komunikasi, chemistry belum padu, dari belakang juga masih kurang, jelas Nabil. Sementara itu, setelah kemenangan melawan SC Paderborn Youth, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan masih akan menjalani 4 laga uji coba. Salah satu yang sudah dikonfirmasi adalah melawan Eintracht Frankfurt U19. Timnas Indonesia U17 sendiri saat ini sudah berpindah pemusatan latihan dari Mönchengladbach ke Dortmund. Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega akan berlatih di sana hingga tanggal 23 Oktober tahun 2023 mendatang. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengomentari pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 tahun 2023 yang digelar di Jerman. Dia mengaku senang mendapati Timnas Indonesia U17 bisa terus berproses selama menjalani TC itu. Erick Thohir mengatakan dalam laga uji coba itu mendakan ada kemajuan dalam skuad Timnas Indonesia U17. Tentunya, timnya harus terus memaksimalkan TC di Jerman agar menuai banyak manfaat untuk kepentingan pada Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 sudah 2 kali uji coba, sekali menang dan sekali kalah. Mereka terus mempersiapkan dan prosesnya kami terus pantau, kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Erick Thohir mengatakan PSSI memang memberikan target Timnas Indonesia U17 dapat lolos ke babak 16 besar. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu meminta para pemain jangan terbebani dan malah makin termotivasi. Jangan seakan-akan PSSI, tetapi bagaimana justru pemain di lapangan mereka punya target buat dirinya sendiri, buat keluarga mereka, buat juga bagian dari sosial yang mereka bentuk, ucapnya. Karena mereka sendiri harus punya target menjadi bintang. Kalau PSSI, membuka jalan mereka menjadi bintang. Nah, itu yang kami dorong, tambahnya.